Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah dari kelas 3C Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baik, di video ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari Ibu Nurrahma Sari Putri, SE MBA dengan mata kuliah Manajemen Pengantar Syariah, yaitu yang mana soal pertama, Australia adalah salah satu negara yang memiliki outlet Starbucks paling sedikit dunia per Maret 2024. Starbucks hanya memiliki 69 kedai kopi di seluruh teritorial Australia. Jika dibandingkan dengan negara tetangganya, Indonesia dapat lebih dari 500 kedai Starbucks atau statista data per tahun 2023. Jadi, berdasarkan studi kasus singkat di atas, silahkan Anda analisis strategi bisnis Starbucks atau STP, marketing mix, dan SWOT, serta identifikasi faktor apa yang menyebabkan Starbucks sulit mengembangkan pasarnya di Australia. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu menganalisis strategi bisnis Starbucks. Oke, berikut adalah analisis strategi bisnis Starbucks menggunakan kerangka STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning, serta marketing mix, yaitu ada 4P, produk, price, place, dan promotion, dan SWOT atau strengths, weakness, opportunities, and threats, serta faktor yang mungkin menyulitkan Starbucks dalam mengembangkan pasarnya di Australia. Yang pertama itu kita menganalisis STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama itu ada segmentasi. Dari segi demografis, Starbucks ini mengincar konsumen dari berbagai kelompok usia, terutama anak muda dan profesional urban. Kemudian dari segi psikografis atau riset pasar, menyasar itu Starbucks menyasar konsumen yang menghargai pengalaman berkualitas, suasana kafe, dan produk premium. Selanjutnya itu dari segi geografis, Starbucks ini fokus di area perkotaan dengan tanggung jawab sosial yang tinggi. Kemudian yaitu analisis targeting. Nah, Starbucks ini menargetkan konsumen kelas menengah hingga atas yang mencari pengalaman lebih dari sekadar minum kopi dan menciptakan suasana yang nyaman untuk bersosialisasi atau kerja. Kemudian dari analisis positioning. Starbucks memposisikan diri sebagai penyedia kopi specialty yang menawarkan pengalaman unik dengan fokus pada kualitas produk, layanan pelanggan yang baik, dan lingkungan yang nyaman. Kemudian kita menganalisis marketing mix, yaitu ada 4P. Yang pertama itu produk. Produk kopi berkualitas tinggi, minuman berbasis kopi yang beragam, serta makanan ringan. Starbucks juga sering memperkenalkan produk baru sesuai tren dan musim. Kemudian yaitu dari price atau harga. Dari Starbucks itu, Starbucks menggunakan strategi harga premium yang biasanya lebih tinggi dibanding kompetitor lokal. Ini mencerminkan nilai kualitas dan pengalaman yang didapat pelanggan. Kemudian dari place atau tempat. Starbucks sebagian besar kedainya itu berada di lokasi strategis di pusat perbelanjaan, kawasan bisnis, dan lokasi yang mudah diakses. Namun, jumlah kedai di Australia yang sedikit mungkin disebabkan oleh faktor permintaan yang lebih rendah. Selanjutnya itu dari analisis promotion atau promosi. Starbucks itu menggunakan strategi pemasaran yang berpusat pada pengalaman pelanggan, komunikasi seperti komunikasi di media sosial, program loyalitas, dan kampanye iklan yang menekankan kualitas produk. Ya, selanjutnya itu kita menganalisis SWOT. Yang pertama ada strengths atau kekuatan. Nah, adapun kekuatan dari Starbucks, produk Starbucks ini yang pertama itu pengenalan merek yang kuat. Di mana pengenalan merek yang kuat ini merupakan kekuatan utama Starbucks.
Nah, yang kedua itu ada model bisnis yang inovatif. Starbucks memiliki sejarah panjang dalam hal inovasi, termasuk pengenalan konsep kedai kopi dan pengembangan produk baru seperti Frappuccino. Dan yang kekuatan yang ketiga yaitu komitmen terhadap keberlanjutan. Starbucks menempatkan prioritas tinggi pada keberlanjutan dan telah menerapkan beberapa inisiatif untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan dan mendukung pertanian berkelanjutan. Selanjutnya yaitu loyalitas pelanggan yang kuat. Starbucks ini memiliki loyalitas pelanggan yang kuat karena kualitas produk dan layanannya yang tinggi. Yang kelima, adanya kehadiran global. Dengan gerai di lebih dari 80 negara, Starbucks memiliki jejak yang signifikan di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau basis pelanggan yang luas dan beragam, serta memasuki pasar dan aliran pendapatan baru. Kekuatan yang keenam, yaitu adanya kehadiran digital yang kuat. Di era digital ini, Starbucks mampu terhubung dengan pelanggan dan menumbuhkan loyalitas merek berkat kehadiran daringnya yang kuat. Yang ketujuh yaitu kinerja keuangan yang kuat. Starbucks secara konsisten menunjukkan kinerja keuangan yang kuat selama bertahun-tahun. Perusahaan ini secara konsisten menghasilkan pertumbuhan pendapatan dengan pendapatan yang meningkat itu dari 13,98 miliar US dollar pada tahun 2013 menjadi 29,6 miliar US dollar pada tahun 2021. Selanjutnya itu ada kelemahan Starbucks. Yang pertama itu ketergantungan besar pada satu lini produk atau kopi. Jadi Starbucks ini sangat bergantung kepada produknya yaitu kopi. Yang kedua yaitu persaingan yang ketat dalam industri kopi. Yang ketiga yaitu ekspansi internasional terbatas di beberapa pasar. Starbucks memiliki kehadiran global yang kuat dengan lebih dari 30.000 gerai di 80 pasar di seluruh dunia. Akan tetapi, ekspansi perusahaan ke pasar tertentu masih terbatas. Kelemahan yang keempat yaitu potensi dampak negatif fluktuasi harga komoditas. Nah, terutama terkait bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produknya. Selanjutnya itu ada opportunity atau peluang. Peluang dari produk Starbucks ini yang pertama itu ada ekspansi ke pasar baru. Starbucks perlu terus mengembangkan dan mendiversifikasi bisnisnya dan salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menambah pasar-pasar baru. Peluang yang kedua yaitu kemitraan dan kolaborasi dengan perusahaan atau merek lain dapat memberikan sejumlah peluang bagi Starbucks. Yang ketiga yaitu terapkan diferensiasi harga. Mengadopsi diferensiasi harga sebagai peluang dapat memungkinkan Starbucks untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggannya dengan lebih baik, serta meningkatkan pendapatan dan profitabilitasnya. Yang keempat yaitu memperkenalkan produk baru. Nah, ini adalah peluang utama bagi Starbucks untuk terus berinovasi dan memenuhi kebutuhan serta preferensi pelanggan yang terus berubah. Kemudian ada pun ancaman atau threats dari Starbucks. Yang pertama itu persaingan dari jaringan kopi dan kedai kopi independen lainnya. Starbucks ini menghadapi persaingan dari berbagai sumber, termasuk jaringan kopi lain dan kedai kopi independen. Ancaman yang kedua itu perubahan preferensi atau tren konsumen. Yang ketiga itu kemerosotan ekonomi atau ketidakstabilan pasar. Nah, dari penurunan ekonomi ini atau ketidakstabilan pasar dapat menjadi ancaman bagi Starbucks. Karena apa? Karena dapat memengaruhi pengeluaran konsumen dan permintaan terhadap produk serta layanan perusahaan. Itu ada faktor yang menyebabkan sulitnya ekspansi pasar di Australia. Salah satu faktornya itu yang pertama ada preferensi lokal, di mana masyarakat Australia ini mungkin lebih menyukai kafe lokal yang menawarkan pengalaman yang lebih unik dan terhubung dengan budaya lokal dibandingkan dengan rantai kafe internasional. Kemudian
Faktor yang kedua yaitu ada persaingan sengit. Australia sudah penuh dengan berbagai kafe lokal yang telah membangun loyalitas konsumen. Kafe-kafe ini seringkali beralih ke alternatif kopi yang berkualitas tinggi dengan harga yang lebih kompetitif. Kemudian faktor yang ketiga itu ada kesadaran kesehatan. Ada kecenderungan yang semakin meningkat di pasar Australia untuk memilih gaya hidup lebih sehat. Banyak konsumen beralih ke alternatif kopi yang lebih sehat atau pilihan non-kafein. Kemudian ada ukuran pasar yang terbatas. Dengan populasi yang lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia, pangsa pasar untuk segmen premium di Australia mungkin tidak cukup besar untuk mendukung banyak kedai Starbucks. Faktor yang kelima yaitu ada biaya operasional. Dengan tingginya biaya sewa dan operasional di daerah metropolitan Australia, bisa menjadi penghalang untuk membuka lebih banyak kedai kopi. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, Starbucks dapat merumuskan strategi yang lebih tepat dalam mengembangkan pasarnya di Australia untuk dapat bersaing lebih efektif dengan kompetitor lokal. Selanjutnya soal kedua, yaitu kebijakan perdagangan antar negara telah berubah. Sebelumnya, kebijakan perdagangan internasional yang diberlakukan adalah kebijakan pasar bebas atau free trade. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriati, prinsip perdagangan yang berlaku bukan lagi free trade maupun free investment agreement, tetapi menjadi friendshoring yang mengacu pada geopolitical consideration atau pertimbangan geopolitik atau di mana keberpihakan atau dari sisi geopolitik suatu negara. Dan soalnya itu lakukan analisis bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi strategi pemasaran sebuah perusahaan dan kemudian bagaimana perusahaan menanggapi perubahan kebijakan tersebut. Oke, jawabannya itu perubahan kebijakan perdagangan dari pasar bebas atau free trade ke konsep friendshoring mengindikasikan pergeseran penting dalam dinamika perdagangan dan geopolitik internasional. Kebijakan ini dipicu oleh pertimbangan momen geopolitik dan mempertimbangkan hubungan bilateral yang lebih kuat di antara negara-negara yang memiliki kesamaan nilai dan tujuan strategis. Berikut adalah analisis yang menjelaskan dampak dari kebijakan ini terhadap strategi pemasaran perusahaan serta bagaimana perusahaan dapat menanggapi perubahan ini. Oke, itu dampak kebijakan friendshoring terhadap strategi pemasaran perusahaan. Yang pertama itu dampaknya adalah segmentasi pasar dan targeting. Di mana segmentasi ini, perusahaan perlu mengidentifikasi segmen pasar baru berdasarkan negara atau wilayah yang memiliki hubungan geopolitik yang lebih baik. Mereka mungkin harus mengalihkan atau memperluas segmen pasar mereka ke negara-negara yang menjadi sekutu dan memiliki kebijakan perdagangan yang saling menguntungkan. Kemudian dari targeting. Dengan friendshoring ini, perusahaan harus lebih selektif dalam memilih pasar tujuan. Mungkin menargetkan negara yang memiliki kebijakan perdagangan yang lebih mendukung dan memiliki pasar yang relevan untuk produk mereka. Kemudian dampak yang kedua adalah brand positioning. Perusahaan perlu memperkuat citra merek yang sejalan dengan nilai dan pelestarian hubungan antar negara. Karena ini dapat dilakukan melalui penekanan pada keberlanjutan, dukungan terhadap ekonomi lokal, atau kemitraan yang lebih erat dengan negara sekutu. Kemudian ada dampak yang ketiga, itu berdampak kepada strategi pengembangan produk, di mana perusahaan harus menyesuaikan produk mereka untuk memenuhi preferensi lokal di negara-negara teman. Ini juga mungkin melibatkan inovasi produk yang sesuai dengan budaya, selera, dan kebutuhan pasar tertentu. Dampak yang keempat yaitu ada logistik dan rantai pasokan. Kebijakan friendshoring dapat memengaruhi rantai pasokan, di mana perusahaan perlu menciptakan rantai pasokan yang lebih lokal dan strategis.
memastikan bahwa mereka memiliki sumber, bahan baku, dan distribusi barang dari negara-negara yang memiliki hubungan baik. Hal ini juga bisa mengurangi risiko ketidakpastian politik dan tarif perdagangan. Oke, dampak yang kelima yaitu berdampak pada promosi dan komunikasi pemasaran. Mengapa berdampak kepada promosi dan komunikasi pemasaran? Karena komunikasi pemasaran perlu disesuaikan untuk mencerminkan nilai-nilai friendshoring. Ini juga mungkin melibatkan pemasaran yang menekankan kolaborasi dan kemitraan antara negara, serta mempromosikan keunggulan produk yang dihasilkan dari hubungan baik tersebut. Lalu, bagaimana tanggapan perusahaan terhadap perubahan kebijakan? Yang pertama yaitu analisis riset pasar. Perusahaan perlu melakukan riset pasar mendalam untuk memahami dinamika baru dari hubungan perdagangan antar mereka. Dan ini termasuk pengumpulan data mengenai konsumen di pasar sekutu dan kebiasaan belanja mereka. Tanggapan yang kedua yaitu reorientasi rantai pasokan. Mengalihkan rantai pasokan atau membuka fasilitas produksi di negara-negara yang menjadi sekutu untuk mengurangi risiko ketidakpastian akibat kebijakan proteksionis di negara lain. Ini mencakup diversifikasi sumber bahan baku dan produsen. Yang ketiga yaitu pembangunan kemitraan strategis, di mana membangun aliansi atau kemitraan dengan perusahaan lokal di negara-negara yang memiliki hubungan baik. Melalui kolaborasi ini, perusahaan bisa lebih mudah mengakses pasar dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap budaya lokal. Oke, yang selanjutnya itu ada pemasaran berbasis konten dan sosiokultural. Mengembangkan strategi pemasaran yang berbasis konten yang sesuai dengan nilai dan norma suatu negara. Ini termasuk menggunakan influencer lokal untuk meningkatkan kredibilitas merek. Selanjutnya itu adaptasi dan inovasi layanan. Dengan mengadaptasi layanan dan produk agar lebih sesuai dengan citra rasa dan preferensi lokal, serta memenuhi regulasi yang berlaku di negara tersebut. Oke, dengan kesimpulan itu perubahan kebijakan perdagangan dari pasar bebas menuju friendshoring itu memaksa perusahaan untuk tidak hanya memikirkan profitabilitas, tetapi juga mempertimbangkan hubungan geopolitik yang lebih kompleks. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih agresif dan responsif terhadap dinamika global. Mengembangkan strategi pemasaran yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Ini gunanya menghadapi tantangan baru dan memanfaatkan peluang yang bisa dihasilkan dari hubungan yang lebih erat dengan negara-negara sekutu. Baiklah, mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Apabila terdapat kesalahan dari awal hingga akhir, saya minta maaf. Dan apabila ada terdapat salah kata dari pengucapan atau pengejaan penyebutan nama gelar, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.